Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan manusia. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Pasti tahu ya, itu yang namanya bernafas. Apa sih bernafas itu? Dan kenapa kita perlu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernafas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernafas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, gak pernah kejadian kita lupa bernafas. Bahkan saat tidur pun, tubuh kita masih bernafas. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung, ada rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring, terdapat epiglottis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran nafas. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trakea. Di dinding trakea juga terdapat silia untuk menyapu partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah, trakea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan, dan bronkus kiri akan menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus karena berbagi ruang dengan jantung. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkeolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronkeolus berakhir pada kantung udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselubungi kapiler darah. Pada alveolus, inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dalam kapiler darah akan pindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik nafas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melengkung turun menjadi datar. Karena itu, paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, otot-otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu, paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh usia. Bayi memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada orang dewasa karena metabolisme bayi yang lebih tinggi.
Frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan akan lebih tinggi saat berolahraga dibandingkan saat santai. Saat kondisi demam, asma, dehidrasi, atau mengalami gangguan jantung, frekuensi pernapasan juga akan lebih tinggi. Cara menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, menggunakan masker. Yang keenam, menggunakan tisu saat bersin.